5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat gini hari. Halo, gini hari ya. Selamat gini hari aja lah. Kan kita nggak tahu nih orang-orang yang pasti lagi malam, dengerin, yang lagi nonton ya kan di rumah dia pas lagi dengerin malam. Kita bilang selamat pagi kan tensin. Tensin lah. Jantungan dia nanti. Gimana Pak Yoga? Kabar? Kabar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Oh, puasa, alhamdulillah, insya Allah mau lancar ini. Lancar. Semoga lancar. Semoga lancar. Nggak kan kalau bulan puasa itu kan banyak berkahnya katanya Iya, Pak. banyak berkah. Jangan sampai tinggal. Iyalah. Kan ingat, kita nih di rantau, bulan Ramadan nggak bulan Ramadan kita puasa. Harus diingat. Harus diingat. Jadi kalau bisa jangan bocor. Oh, Kecuali ada yang ngasih. Ada yang ngasih nggak apa-apa, empat aja ya. Jangan juga dong. Tapi kalau bulan puasa tadi balik lagi, kalau bulan puasa itu kan katanya banyak berkah ya. Iya. Orang banyak cari pahala dengan bersedekah, dengan berbagi makanan, dengan berbagi rezeki lah ya Bapak. Kebanyakannya sih kalau soal orang apa ya cari berkah itu palingan ketika udah maghrib ke atas naik mana? nih yang 8. Oh. Yang 8 yang kemarin nih, yang salah kemarin nih masjid. Terus? Sering ke masjid. Terus? Itu nungguin makanan gratisan. Oh, sebelum apa sesudah? Kan sesudah itu habis maghrib kan langsung makan dulu tuh. Oh. Makan dulu, Terus? ngemil dulu, sholat, Nah. makan lagi gitu. Oh, tapi maksudnya yang sebelum maghrib makannya pakai modal sendiri. Gimana nih? Sama aja gratisan dua-duanya. Nggak pikir iya aja. Kita buka dulu, makan dulu ya kan. Ternyata di bawah juga cari juga ya. Cari Ini juga. teman-teman yang disebut perantau meraup berkah Ramadan. Ya enggak? Di mana ada makanan gratis, di situ dia berkumpul. Tapi lo punya pengalaman kan kalau tadi kan ada ceritanya sorenya dapat makanan gratis tuh buat takjil. Takjil. Itu siapa yang ngasih? Oh, kalau di situ sih emang nggak ada sih sebenarnya, emang udah ditaruh-taruh aja di masjid itu, udah ditaruh aja. Oh, tapi maksudnya bukanya tetap di masjid. Bukanya tetap di masjid. Oh, oke. Emang toko udah tutup? Toko kan udah nutup, siap nutup jam 4 itu ya, jam 4 nutup. Ngabuburit bentar ya, muter-muter doang ya. Ngabuburit? Iya, nggak mau habisin tenaga ya. Ngabuburit di tempat pertokoan itu sih sepertinya bukan ngabuburit. Itu menghapus pahala. Dia lihat-lihat yang iya tidak sih. perlu itu. Emang godaannya sih gede. Maksudnya godaannya ini ngeliat baju kayak apa kayak gitu maksudnya. Bajunya apa isi baju? Nggak, kalau gua kan gini. Gua waktu pengalaman ya hitunglah gua ngerantau waktu itu masih zaman jadi pertama datang ke Jakarta gua kan jadi mahasiswa. Mahasiswa kan? ya. Jadi mahasiswa tuh dengan kondisi ekonomi yang ya nggak terlalu oke juga gitu. Tapi dibilang miskin banget juga enggak. Tapi ada ya. ya harus pintar-pintar kita lah, namanya juga di rantau. Nama di rantau emang harus. Nah, gue itu dulu kalau zaman dulu nih kebetulan punya teman sekelas, teman seangkatan yang kondisinya perlu penghematan juga, perlu penghematan. Jadi kami itu ngakalinnya itu jadi panitia buka di masjid. Makin enak dong. Kebetulan masjid kampus kami itu, gua kan jurusannya ya agak-agak ke masjid-masjidan lah ya. Bener. Jurusan gue jadi marbotnya kebetulan senior gua di kampus di jurusan. Jadi karena senior di situ kan, jadi gampang lah masuknya. Sini gue bantuin. Lama-lama kan, ya udah lu nanti bantuin aja. Nah, di situ dia peluangnya datang. Jadi setiap mau buka kita nyiapin takjil. Nah, kita kan sebagai panitia kan ya dapat jatah dong. Iya. Gorengannya apanya gitu kan. Biasalah apa sih takjil? Kolak lah apa. Kolak ya, kita punya stok sendiri. Selain itu buat panitia kan kalau yang takjil biasa kan, kalau yang buat masyarakat kan, masyarakat umum mahasiswa atau warga sekitar yang buka di situ di masjid, mereka dapatnya apa sih tuh? Nggak ada apa-apa ya?
Nggak ada apa-apa kok. Mereka kan dapatnya ya biasa lah, tajil, kolak lah, apalah, gorengan gitu kan. Iya. Nah, karena kita panitia, dapat makan berat. Udah itu cara menghemat nomor satu. Jadi pas buka, makanan ringannya dapat dari masjid. Dari masjid ya. Makanan beratnya dapat dari masjid. Juga. Nah, ada lagi double nih dong. buat sahur, kita cari lagi. Aduh, sahur gimana nih? Nah, kalau sahur itu cari juga masjid. Oh, masjid juga. Cari masjid lagi. Jadi kan gua tuh di kampus gua kan UNJ dulu ya. Iya. Nah, biasanya ke sebelah tuh kan lab school ya. Lab school bos, sekolahnya orang-orang kaya ya gak? Iya benar. Jadi kalau nggak salah ya, kalau traweh itu dikasih nasi kotak. Nah, kita kalau traweh ke situ itu buat makan Sahur lagi. Aduh. Hemat. Tapi pertanyaan saya yang satu lagi ini apa ya Pak Den? Ini yang di sisi sini yang di mana nih? Hah? Yang gratisan ada nggak? Sialan masih nyari. Kalau di Jakarta tuh rata-rata kalau tajil masjid tuh gratis. Gratis semua ya. Tajil tuh rata-rata gratis. Bahkan karena saking banyak orang kaya di Jakarta ini. Kadang di lampu merah aja banyak orang bagi. Iya, banyak orang bagi. Bagi tajil, bagi gitu. Nah, cuman kalau nyari makan makan itu, berat yang gitu. berat Nah, sih itu yang... harus saya juga selama di sini nggak pernah soalnya. Tapi kalau saya di masjid itu dikasih makan berat juga. Di sini juga makanan berat dikasih. Berat juga dikasih. Abis makan ada di data nggak warga nggak ada di data, siapa yang mau ambil gitu. Nanti orang rame. Kameramen gue nih, videografer gue nih. Gue rasa kalau mau maghrib dia hilang dulu. Iya, dia hilang, pasti hilang, orang deket gue sini kan. Mas, saya ke tempat Bang Yoga. Makan gratis. Kayak gratis. Ketawa aja dia. Tawa segede. Bisa ketawa. Puasanya belum tentu. Cari makan gratisnya udah. Tapi gini, kalau ngomongin meraup berkah ya kan memang gak cuma yang gratisan, apa istilahnya yang gratisan itu kan gak cuma di masjid aja kan? Karena di jalan juga banyak. Di jalan banyak orang-orang itu kayak dulu kan emang macetnya parah ya. Kan kasihan ya orang-orang yang lagi di jalan nyari makan kemana kan gitu ya. Oh, kalau nyari makan jangan khawatir Pak, selama masih di darat masih banyak orang jualan. Iya benar. Tajil masih ada. Cuman kalau misalkan yang susah itu kalau orang di bisnya maksudnya kayak busway, kereta kan nggak ada orang jualan di dalam kan. Nah itu, yang seru lagi kalau misalkan ini kan biasanya makan dan minum itu kan nggak boleh kan. Di kereta dan di busway itu nggak boleh. Tapi selama bulan puasa kalau jam maghrib tiba itu dikasih tahu dibolehin maghrib. Ya terus gimana? Kira masih ditahan kan, kayak nggak tahu kan. Menurut lo gimana? Orang nggak boleh buka, nggak boleh batalin ya. Jadi orang silahkan waktunya berbuka puasa, nggak boleh makan minum. Bukanya makan pukul-pukulan. Batalin marah-marah dulu aja kan gitu. Bisa juga sih. Terus ngomongin orang aja udah batal kan. Batal. Alhamdulillah kita batal. Alhamdulillah batal dia. Sepahala-pahalanya Pak, bukan puasanya. Aduh. Tadi balik lagi nih kalau ngomongin meraup berkah. Kan di jalan itu kadang ada orang yang juga bagi sedekahnya sedekah fresh money Pak, duit gitu. Ada juga. Kalau mau dong. Dasar perantau kere. Kere. Nanti saya di posisi di sana. Nanti di sana. Bukan. Nanti saya yang di posisi orang kayanya, ntar saya bagi-bagi juga. Kalau sekarang saya juga lagi butuh gitu. Sialan. Enggak, kalau gue sih kalau ada mau. Sama. Terkabar-kabarin aja. Kan Pak dengan terjalan kan WhatsApp aja. Enggak, kalau ini serius ini. Ini serius. Enggak, misalkan apa sih tadi gue mau ngomong apa ya, lupa. Waduh, ketawa mulu sih. Oh enggak, berkah yang lain maksud gue. Biasanya kan ada orang yang juga kemudian enggak tahu ya. Suka kalau dulu tuh ada yang nyamar. Mereka kan berapa tahun yang lalu lah. Orang-orang yang kerja sebagai tukang sapu jalanan, terus yang ngemis, apa kan biasanya pada banyak tuh di jalan tuh, karena mereka tuh biasa dikasih tuh
Mereka yang kayak gitu dikasih terus saking banyaknya orang bagi-bagi ya. Nah, sama ini juga perantau sih kayaknya, mereka perantau juga, tapi sengaja datang untuk menerima bantuan. Jadi lo coba deh kalau misalkan mau maghrib atau mau maghrib sampai pagi deh, sampai waktu sahur tuh banyak orang tuh pakai gerobak kumpul di pinggir-pinggir jalan. Iya. Ngarepin yang ngasih nasi lah, kan ada juga yang kasih sembako ya. Kalau lu nggak percaya lu boleh coba nanti. Iya, rencana nih mau baju nih mau dirobek-robek dulu kan, sekalian ikutan gitu. Iya dia beneran doain. Ya itu tapi banyak yang memang datang ke Jakarta. Kayaknya ya, memang dari kampung datang ke Jakarta cuman buat. Soalnya sebelum itu nggak pernah sebanyak ini kan gitu kan? Ya betul, gua nggak tahu juga ya apakah memang sebenarnya karena memang nggak ada yang ngasih, orang-orang itu tetap ada sih sebenarnya, cuman nggak nungguin. Kalau karena bulan puasa itu ada yang ngasih, jadi mereka nungguin ya. Iya. Nggak tahu juga, tapi kalau dilihat-lihat sih, menurut gua itu biasa mungkin orang yang memang benar-benar dari kampung. Cuma buat ngarepin itu doang. Ntar mungkin bisa riset lah kita, teman-teman misalkan yang tahu, wah itu pengemis palsu misalkan gitu. Karena kan tiba-tiba tuh kalau bulan puasa yang nyebutin meraup berkah di bulan Ramadan tuh benar-benar bukan cuman orang yang benar-benar ada di situ gitu loh, bukan cuman anak yatim, bukan cuman janda-janda yang harus disantuni, maksudnya gitu, bukan kaum duafa, tapi mending kalau menurut saya sih dibantu orang sekitar kita dulu deh Pak. Nah sebenarnya kan gitu, kalau misalkan kalau sedekah itu kan baiknya kan dari orang yang sekitar kita kan, entah tetangga, entah saudara, entah teman atau siapapun, pokoknya yang ada di sekitar kita tuh, kita lebih tahu siapa yang lebih butuh. Misalkan siapa yang janda yang memang punya anak yatim yang harus dibantu. Ya ke situ dulu dah, daripada jangan nanti bulan puasa nih kita bagi-bagi berkah, sibuk di jalan, sibuk kemana, padahal di tetangga di sebelah rumah kita ternyata ada orang yang memang sebenarnya butuh gitu, dan kita bahkan nggak bagi gitu. Balik lagi karena gua perantau yang juga belum kaya banget, selalu berusaha untuk bantu sih. Jadi gue kadang kalau gue tuh udah berapa tahun belakangan dah, gue biasanya karena guanya nggak punya duit buat dibagi ya, jadi gue berinisiatif biasanya ngajak orang untuk yuk sedekah. Bansos gitu, bantuan sosial kemana gitu, nyalurin bantuan kemana gitu. Tapi ya nggak buat duit gua, jadi gua ngumpulin siapa aja. Bareng dulu kan kayak misalkan lu punya 100, gua punya 100, terus 100 jadinya banyak kan. Jadi banyak baru dibagi. Itu iya, 50.000, 5.000 berapa aja sebenarnya. Tapi itu dikasihin kemana aja? Dikasihin kemana Pak? Ke saya lah sebagai yang membutuhkan. Ya ke sekitar kayak tadi kan, kayak misalkan udah jelas nih ke yang janda misalkan, atau kalau gampangnya ke panti. Tapi panti kan biasanya mereka bulan puasa tuh kayaknya mereka panen juga kayaknya, maksudnya banyak orang juga bantu. Bahkan ya gue pernah sama teman-teman gue bikin baksos ke panti. Mau nyalurin ke panti, kita udah kumpulin duit ya lumayan lah ya. Waktu itu ya belasan juta lah duitnya terkumpul dari sekitar teman-teman tadi yang gue cerita. Mau nyalurin ke panti, tahu nggak lu, kita tuh ngantri buat penyerahan ngantri karena si anak-anak pantinya itu lagi nerima bantuan juga di TV. Iya. Bener-bener berkah banget dia. Jadi lo yang mau ngasih bantuan aja, yang mau nyerahin bantuan harus ngantri ya, karena mereka menerima bantuan dari orang lain. Nah yang tadi sayangnya kan di sekitar kita kan kadang banyak yang kelihatan kan, wah si ini perlu. Nah coba kalau teman-teman punya tangga, saudara juga kan nggak apa-apa, tante kayak sepupu kayak siapa kayak ke situ dulu deh. Kalau punya rezeki lebih gitu, kasih ke mereka dulu, kasih ke ponakan, ke siapa
memang istilahnya kita lebih tahu lah. Lebih tahu lah ya. Siapa yang perlu gitu. Kalau udah mereka dapat, Iya. baru kasih yang lain. Jadi yang dapat berkah nggak cuman mereka aja, istilahnya nggak cuman golongan atau kelompok tertentu. Jadi ya bulan penuh berkah itu benar-benar dirasain sama siapapun gitu. Kalau di sini kan lo tahu kan, kalau di sini kan banyak banget orang yang perlu bantuan seperti gue juga. Jadi kalau lo punya lebih kasih gue aja. Sama Pak Den kan lagi teman-temannya itu kan, ntar saya deket-deket aja ya Pak Den dulu ya gitu. Tapi saya pribadi Pak Den sama-sama cari berkah. Oh, kalau buat sedekah ini ya mohon maaf ya, saya lebih memilih ke masjid sih saya. Lebih memilih ke masjid karena masjid ini nggak ngomong. Oh iya, kalau masjid ngomong kita lari Pak. Lari ya. Boy, masjid boy gitu, keren juga bos. Dan maksudnya gimana ya, biar nggak ada salah pahaman atau gimana sama yang lain, orang sekitar gitu sih. Iya. Makanya saya lebih memilih ke masjid yang terdekat gitu. Ya, bagus juga sih, maksudnya bagus juga. Cuman kan kalau memang mau ngasih yang tadi prinsipnya ngasih kan nggak harus dibilang ini sedekah ya, nggak. Cuma kan maksudnya kita kan udah tahu nih, kasih ada anak yatim udah kasih uang ini buat jajan gitu. Nah, atau beliin barangnya atau apa yang dia butuhkan. Nah iya kayak gitu, misalkan langsung aja kasih anak kecil, misalkan kita tahu nih ada anak umur 4 tahun nih baru ditinggal bapaknya, udah beliin aja beras sekarung kasih dia, suruh bawa pulang ya. Berat kan, anak umur 4 tahun lu yang bener aja lu. Iya mana tahu dia pakai gerobak kan nggak tahu gitu aja kan. Nggak parah. Anak 4 tahun sudah bawa kacau loh dia loh. Sekarang tega Pak Yoga nih. So, baru tahu barengan Pak Den. Jebak kata saya. Iya maksudnya, tapi kan ya kita tahu nih siapa anak yatim misalkan gitu, ya dikasih ke rumahnya, ke ibunya nih apa buat masak gitu. Langsung aja. Itu lebih bagus juga sebenarnya. Ya kalau ini buat masak, tapi kalau mau ditanam juga silahkan. Iya kalau bisa ya. Mau bertani silahkan. Kalau padi kayaknya yang ditanam bukan beras bos, gabahnya. Gabahnya lah, bukan beras udah dimakan doang. Kacau. Ya maksudnya kan pokoknya kita sediain bantuan yang semampu kita sebisa kita. Jadi biar nggak salah meminimalisir kita salah yang dapat dia lagi. Iya. Itu aja. Kalau kalian kayak gimana nih? Ada ide nggak gimana kalau cari berkah di bulan Ramadan selain cari makan gratis di masjid-masjid terdekat? Haji kayak Pak Yoga dan saya tentunya. Nanti mungkin ini akan dipakai juga triknya sama Dimas, kameramen gue. Ntar masjid rame, ntar lagi. Kita sama-sama ke Tamrin City. Di lantai 8. Disebutin lagi rame besoknya itu. Kayak kebagian saya loh. Oke, kalau ada ide gimana caranya mendapatkan berkah yang menerima ataupun kemudian memberikan, kasih komen, terus jangan lupa subscribe dan like juga share. Ada ide lain apa yang kita bahas? Semoga mendapat berkah di bulan puasa Ramadan. See you.